Ada orang tidur di dalam musola dan dia nggak sadar kalau dia dipindahin keluar oleh sesuatu. Itu pun terekam oleh kamera CCTV. Dan tahun lalu juga ada orang Lombok yang diculik lalu disembunyikan oleh jin. Lalu dia ditemukan di atas pohon. Dan baru-baru ini juga gue mendapatkan video kiriman dari temen gue yang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Video ini hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan benda bergerak dengan sendirinya dan hampir melukai karyawan. But now, sebelum gue mulai videonya, gue mau welcome dulu buat orang yang baru pertama kali datang di YouTube-nya si Boy Files by Ari Pratama, dimana kalian bisa menemukan hal-hal yang menyeramkan seperti urban legend, paranormal, suicide or crime, konspirasi, dan lain-lain. So, before we swim, let's take a deep breath. Yo brother and sis, boys and girls, apa kabarnya doi mantannya babe gitu. Gue mau cerita cuy, kemarin sore nih gue dapat kiriman video dari temen gue, namanya Mas Abi. Dia bilang, boy lu main deh kali-kali ke tempat kerja gue. Ada apaan mas gitu kan. Nah kata dia tuh bilang di sini tuh angker cuy, nih gue kasih video yang bikin lu bakalan penasaran gitu buat kesini. Gue nonton tuh videonya. Kebetulan kan saat itu malam minggu nih, dan si Mas Abi ini lagi jaga malam. Lokasi kerjaannya tuh nggak jauh dari kosan gue, paling berapa menit doang. Makanya dia manggil gue ke sana karena cuman dia sendirian yang jaga. Gue mau lu coba dulu perhatiin videonya baik-baik. And doesn't make any sense. Gimana caranya itu hand clip gerak sendiri anjir. Gak ada angin, gak ada hujan, apalagi gempa ya kan. Kita coba edit videonya dikit lah. Kita deketin ya kali aja ada tali gitu kan yang terhubung ke sama itu hand clip. Which is dari kejauhan mah ya kelihatan kayak troli biasa ya. Kagak ada mesinnya. Atau mungkin ini video editan. Tadinya ada orang terus di masking gitu kan. Tapi anjir nih smooth banget. Gak kelihatan sama sekali hasil editan, dan emang gak ada orang di situ. Gue pengen tahu nih komentar dari kalian setelah lihat video ini. Siapa tahu di sini ada Ewing HD yang nonton video gue. Malam itu juga gue langsung call Mas Abi. Oke mas, gue sekarang kesana ya. Malah emang sangat dingin, ku sendiri. Sebelumnya gue mampir dulu tuh ke warung kan buat beli sajian gitu, kopi dan rokok, sambil nungguin nomor Gojek yang baik hati dan tidak sombong untuk jemput gue. Sekitar jam 10 malam tuh gue berangkat ke kerjaannya Mas Abi. 15 menit sampailah ceritanya gue di gudang. Sampai Alhamdulillah. Gak pakai lama gue ngobrol, cuman bentar gue dikasih izin untuk eksplor ke dalam gudangnya. Waktu itu lagi istirahat gitu kan. Istirahat Malam waktu jaga malam. Tiba-tiba keran air terbuka gitu. Jadi air yang ngalir gitu, tapi nggak lama, hanya hitungan detik terus hilang lagi. Anjir, Itu dicek nggak? sempet dicek, nggak ada orang. Itu sempet beberapa kali sih, nggak sekali aja. Emang dulunya tempat apaan sih di sini tuh? Dulu ini pohon karet, ya rawa-rawa gitulah, sawah darat. Oh sebelum jadi gudang ini tuh dulunya perkebunan karet. Dan apa yang gue temukan di sana? Nothing. I just wanna say biasa aja. gak ada merinding-merindingnya cuy, sumpah. Terus si Mas Abi juga cerita kalau temennya atau salah satu karyawan di sana pernah ada yang diisengin. Itu juga kerekam oleh kamera CCTV. Tapi sayangnya nih si Mas Abi ini gak punya video rekamannya. Video rekamannya tuh ada di korban tersebut. Ya wes,
hasrat ingin tahu dan ingin memiliki gitu kan. Gue langsung aja minta ke Mas Abi, minta izin gitu, Mas boleh dong gue minta nomor kontaknya teman Mas gitu kan. Panggil saja dia Mawar ya. Boleh dong ceritain awalnya gimana sampai lu ngibrit gitu lari. Jadi itu sih posisi kalau nggak salah pas lagi lembur ya, masih maghrib sih, masih sore. Tahu-tahu itu barang jatuh gubrak. Nah, gue nggak langsung lari sih ya, cuma sempat ngelihat dulu ke atas, manggil-manggil kali aja ada orang gitu, isengin atau gimana. Iya kan, lu sempet ngeliat kan ke atas ya. Itu emang di atas tuh kayak ada lubang gede, itu buat apaan ya? Itu buat naikin barang, jadi di atas itu masih ada gudang juga, kantor. Seriusan di atas nggak ada orang gitu yang ngisengin gitu? Nggak ada sih, seingat gue ya nggak ada siapa-siapa lagi selain gue, dan ada sih, ada cuma di kantor bawah itu orang, nggak ada yang di atas udah. Buat mastiin kalau di atas itu nggak ada siapa-siapa. Nah si Mas Bayu ini kasih lihat gue video lainnya gitu, kamera CCTV yang ada di lantai atas. Fenomena benda mati yang bergerak sendiri, jatuh sendiri, berpindah-pindah sendiri, atau disembunyikan gitu ya, biasa disebut dengan poltergeist. Ada juga yang bilang, bro, itu bukan poltergeist, tapi telekinesis yang gak sengaja muncul dari seseorang secara tidak sadar. Kalau gitu berarti si Mas Bayu ini adalah tokoh dari Mob Psycho ya. Aku terkejut. I don't believe psychokinesis. I just believe pesulap dalam negeri dan luar negeri. Udah tenang. Poltergeist ini memang udah ada sejak dulu. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman. Dikisahkan kerajaan Balkis dipindahkan dengan sekejap oleh jin ifrit. Kasian anjir, setan lagi yang disalahin, ya enggak? Difitnah mulu sama manusia. Kan setan juga manusia gitu. Punya rasa, punya hati. Kejadian-kejadian seperti ini tuh jangan cepat berasumsi deh kalau ini adalah ulah jin. Nah, terus gimana nih ceritanya sama kisah yang satu ini? Jadi sebelum kejadiannya tuh si Mas ini tuh ceritanya ya mau beli tuak gitu di warteg. Lu tau warteg gak? Warung tuak. Sambil nungguin penjual tuaknya ngambil tuak di gudang gitu, dia kebelet pipis. Dipipis dulu deh di situ. Yang namanya pipis kan kadang enak ya sambil ngelamun gitu. Nah tiba-tiba dia nggak sadarkan diri coy. Tahu-tahu gitu ya, orang-orang di kampung tuh nemuin dia sedang tidur di atas pohon atau nggak sadarin diri gitu ya. Katanya sih dia ngelihat sosok wanita cantik ngajakin jalan, terus nggak sadar deh dari situ. Bangun-bangun dia, loh kok banyak orang gitu, dikerumunin orang. Warga berasumsi kalau Masnya tuh disembunyiin oleh jin coy. Oke, boleh lah. Tapi gue sih di situ justru mempertanyakan, jangan-jangan nih si Masnya ini sebelum dia beli tuak tuh udah nge-fly into the moon duluan anjir. Sampai dia manjat pohon gitu dalam keadaan tidak sadar, ya kan masih dipertanyakan, ya enggak? Pada video hari ini tuh gue hanya sekedar menceritakan saja gitu kalau fenomena poltergeist tidak hanya terjadi di Eropa sana atau di luar sana. Fenomena ini juga terjadi di sekitar kita. Meskipun kita hidup di dua alam yang berbeda, ada baiknya jika kita tidak menyepelekan keberadaan mereka apalagi mengagung-agungkannya gitu. Bukan dalam artian kita harus takut apalagi tunduk gitu. Hanya saja dalam keyakinan yang gue anut dijelaskan kalau makhluk gaib itu atau tak kasat mata memang ada. Mereka bisa menunjukkan eksistensi dengan berbagai
cara gitu, entah hanya melalui suara, wujud lain, boleh jadi menyerupai manusia, hewan. Terkadang mereka juga menggerakkan benda-benda di sekitar kita supaya kita tuh sadar kalau mereka tuh benar-benar ada. Gimana kalau di next video gue bahas lebih dalam lagi tentang poltergeist. Jadi kita mesti gimana menanggapi hal yang seperti ini gitu. Ya menurut gue sih kalian jangan cepat berasumsi kalau hal ini tuh emang ulah jin gitu. Seperti kasus yang udah-udah itu, kasus yang baru-baru kemarin tuh yang terjadi di daerah Sumedang. Orang yang tadinya dikabarkan diculik oleh jin gitu, disembunyiin nama jin gitu, tahu-tahu ternyata orangnya emang ngeprank anjir. Terjadi lagi gitu di Indonesia. Sebelumnya kan pernah ada kasus yang babi ngepet tuh. Kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Wah, parah sih. Nah itu jadikan kita pelajaran gitu untuk kedepannya, bagaimana cara kita menanggapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin segitu aja untuk cerita gua curcol gitu ya, tentang poltergeist. Thank you buat kalian yang udah mampir di Boy Files gitu. Bagi orang-orang yang baru, jangan lupa like dan subscribe ya.